dia siap mati untuk kita. Nah, seperti ajudannya Pak Prabowo Citedi. Kalau umpamanya kepemimpinannya Pak Prabowo itu otoriter, dia mau begitu. Dia siap mati. Jadi kalau saya menguji apakah kepemimpinan saya berhasil, ya waktu memimpin jadi komandan peleton, komandan kompi, saya hanya melihat dia betul-betul loyal kepada saya dan siap mati untuk saya. Itu baru saya berhasil mempengaruhi dia. Karena antara patuh dan loyal itu berbeda. Ya, supir saya bisa saya perintahkan, bersihkan itu mobil. Bisa juga ajudan saya, semir sepatu saya, dia patuh. Tapi kita udah jamin nggak dia setia kepada kita? Oh belum, dibersihkan. Suatu hari saya selipkan dolar saya, dolar untuk saya berangkat ke luar negeri. Saya kumpulkan, saya taruh di di lemari yang di dalam kamar. Tahu-tahu hilang. Nah, sekarang kan tinggal ngecek yang bersihkan kamar ini siapa? Ada laki-laki, ada kuat, ya. Saya lagi mikir, tapi waktu itu hanya saya tanya aja, langsung pingsan dia. Tapi saya marahi dia, tidak. Saya tuntut dia uang itu, tidak. Jangan diulangi. Loh ya, jangan diulangi. Ya, uang bisa dicari, tapi kalau kau nanti begini terus, Anda punya karakter. Nah, karakter itu membawa nasibmu tidak bagus. Ya, bagaimana kita mempengaruhi? Jadi, dia harus memiliki karakter dan kompetensi akan orang yang punya negarawan yang memiliki itu akan mampu mempengaruhi. Nah, kemudian kemampuan untuk berinspirasi, mempengaruhi, to influence seorang negarawan, ya, atau pemimpin. Kalau dia punya kepemimpinan, dia bisa mempengaruhi orang. Kalau kami di militer, ukuran kami bisa mempengaruhi orang, ya, bisa mempengaruhi, dia siap mati untuk kita. Nah, seperti ajudannya Pak Prabowo Citedi. Kalau umpamanya kepemimpinannya Pak Prabowo itu otoriter, dia mau begitu. Dia siap mati. Jadi kalau saya menguji apakah kepemimpinan saya berhasil, ya waktu memimpin jadi komandan peleton, komandan kompi, saya hanya melihat dia betul-betul loyal kepada saya dan siap mati untuk saya. Itu baru saya berhasil mempengaruhi dia. Karena antara patuh dan loyal itu berbeda. Ya, supir saya bisa saya perintahkan, bersihkan itu mobil. Bisa juga ajudan saya, semir sepatu saya, dia patuh. Tapi kita udah jamin nggak dia setia kepada kita? Oh belum tentu. Nah, disinilah kesalahan berapa tokoh-tokoh pemimpin sekarang, karena perintahnya just do it what I say. Nah, sekarang itu udah nggak bisa. Bagaimana mempengaruhi orang? Ya, kalau kita sih diajarkan ya, bagaimana dengan kasih, bagaimana dengan apa? Dengan memberikan dia pengertian. Saya waktu jadi Kapus Jansra ya, kamar saya di kantor itu lengkap, ada tempat tidur, ada apa macam, dan dibersihkan. Suatu hari saya selipkan dolar saya, dolar untuk saya berangkat ke luar negeri. Saya kumpulkan, saya taruh di di lemari yang di dalam kamar. Tahu-tahu hilang. Nah, sekarang kan tinggal ngecek yang bersihkan kamar ini siapa? Ada laki-laki, ada kuat, ya. Saya lagi mikir, tapi waktu itu hanya saya tanya aja, langsung pingsan dia. Tapi saya marahi dia, tidak. Saya tuntut dia uang itu, tidak. Jangan diulangi. Loh ya, jangan diulangi. Ya, uang bisa dicari. Tapi kalau kau nanti begini terus, Anda punya karakter. Nah, karakter itu membawa nasibmu tidak bagus. Ya, bagaimana kita mempengaruhi? Jadi, dia harus memiliki karakter dan kompetensi
orang yang punya negarawan yang memiliki itu akan mampu mempengaruhi. Kalau dia punya karakter saja, tidak punya kompetensi, oh tunggu dulu, berarti ada yang kurang, sehingga dia butuh nasihat kan, butuh pembantu-pembantu yang luar biasa. Kalau pembantunya tidak mengkhianat, kalau pembantunya mengkhianat, mau bagaimana? Jadi punya karakter, tidak punya kompetensi, mudah sekali dibohongi. Karakternya jujur. Orang jujur itu paling gampang dibohongi. Tapi kalau dia punya kompetensi, dia tahu, wah ini nggak benar gitu loh ya. Punya kompetensi, nggak punya karakter. Aduh, lihatlah itu. Profesor pun tak dijamin masuk ke penjara. Lihat ketua MK, ya ketua DPR, ketua DPD, semuanya berkubangan di apa itu di penjara. Nah, menteri-menteri juga gitu, padahal titelnya udah banyak itu. Dia punya mungkin kompetensi, tapi karakternya kan enggak. Ya, kita bisa lihat contoh-contohnya lah. Kemudian melalui komunikasi, dia mempengaruhi melalui komunikasi. Karena kunci kepemimpinan itu terletak pada kemampuan mempengaruhi dan berkomunikasi. Tentang apa? Nah, karena kita hidup di Indonesia, paradigmanya kan Pancasila. Undang-undang dasar, ya tentang kebenaran nasionalisme keindonesiaan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang berajaskan Pancasila sesuai dengan amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jangan bilang ke Galarua, KKP itu nggak betul. Saya menerima pelajaran waktu dari sumbernya. Pancasila itu tidak boleh disingkat-singkat. Tidak boleh disingkat. Ya, makanya harus hati-hatilah. Makanya waktu itu kan saya marah sekali tuh. Karena memang ya saya bilang lah, hernya itu semua Pancasila. Jadi kunci kepemimpinan sekali lagi saya katakan terletak pada kemampuan kita mempengaruhi dan berkomunikasi. Tapi itu kekuatannya di mana? Ada di karakter dan kompetensi. Nah, kalau seandainya Pak Paul tidak punya kompetensi, tidak punya karakter, saya kira nggak ada orang yang mau dengar Pak Paul. Tak ada yang mau dengar Pak Paul, saya bertahu. Ya, tapi sesuai dengan talenta profesinya lah ya. Nah, kemudian seorang negarawan harus memiliki kemampuan menginspirasi seluruh anak bangsa warga negara kesatuan Republik Indonesia untuk rela dengan ikhlas tanpa pamrih. Bagaimana kita memberikan inspirasi kepada anak buah kita? Kalau kita sendiri tidak rela berkorban, ya kan? Kalau kita sendiri tidak rela mengabdi. Kalau kita sendiri tidak peduli, bagaimana kita menginspirasi dia? Ya, apalagi memperjuangkan kebenaran nilai-nilai Pancasila. Sementara kita tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Sekarang di sini udah banyak sekali. Ideologi yang mana yang mau dipakai? Ada ideologi kapitalis, ideologi khilafah, ideologi macam-macam, komunis lah, ya, dan dasar negara Indonesia, ya, serta nilai-nilai amanat pembukaan konstitusi Undang Dasar 1945. Saya mendengar pertanyaan dari Pak Paul, bagaimana sih mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Ya, nanti kita diskusikan. Jadi nilai-nilai Pancasila itu selalu dipakai karena di dalam itu ada ajas-ajas 5 prinsip. Kita menggunakan prinsip itu setiap kita mau ngambil keputusan. Contoh, kalau mau mengambil keputusan, ini sekarang ya, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Ya kita analisa, sudahkah dilihat dari aspek ketuhanan yang Maha Esa? Sudahkah dilihat dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Sudahkah dilihat persatuan Indonesia? Sudahkah dilihat dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya dalam permusyawaratan perwakilan? Ya.
Sudahkah dilihat dari aspek keadilan sosial bagi seluruh bangsa? Jadi itu dikalkulasi. Oh iya ya, dari ini Ketuhanan Yang Maha Esa benar, tidak terpusat di Jakarta yang lebih mayoritas ini. Kalau di sana kan tidak terbagi. Adil nggak? Karena uang semuanya berputar di Jakarta. Sehingga di sana, uang itu bisa berputar merata di sebagian belahan Nusantara ini. Semua persatuan Indonesia. Bayangkan kalau di Jakarta saja, ibu kota yang ciptaan Belanda, bagaimana? Ya, semangat persatuan itu tidak ada. Nah, ini yang harus dikaji. Jadi pengambil keputusan setelah itu masih banyak lagi prinsip-prinsip yang dipakai. Ya, prinsip kita lihat geografinya gimana? Geografi di Kalimantan. Ternyata di Kalimantan itu tidak ada gunung berapi, tidak mungkin terjadi gempa. Nah, yang begini-begini tidak dianalisa. Wah, IKN menghabiskan uang. Wah, bukan begitu, karena masalah uang dan apa itu nanti dikalkulasi lagi dari sisi ekonomi. Jadi itulah ya, tapi saya tidak akan menjelaskan secara terinci, tapi mengapa itu harus memperjuangkan kebenaran nilai Pancasila? Itu alasan saya pertama. Mampu memberikan inspirasi. Kemudian yang keempat, seorang negarawan harus memiliki semangat, spirit of the sacrifice dan compassion. Tadi juga sudah saya katakan, seorang negarawan harus memiliki semangat jiwa rela berkorban. Spirit of sacrifice, semangat nasional, semangat juang nasional, dan semangat daya laksana nasional. Kalau yang semangat nasional, semangat juang ini saya dapat dari senior saya, Letnan Jenderal Saidiman. Ini penekanan dia ini. Dengan penuh kasih sayang. Kalau tidak tulus, tidak mungkin. Kalau tidak dengan kasih sayang, tidak mungkin tulus dia. Ya, untuk mewujudkan visi nasional yang diamanatkan pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu. Bagaimana dia rela berkorban, dia punya semangat, dia punya penuh dengan kasih sayang untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bagaimana? Nah, ini perlu kita pelajari. Saya teringat, ya, seolah-olah itu pesan pahlawan. Ya, pahlawan-pahlawan kita dulu pernah bilang apa? Telah kami korbankan, ya, tulang-tulang kami berserakan di mana-mana. Ya, ada di laut, ada di bumi, ada di gunung. Darah kami sudah berceceran di mana-mana. Ya, telah kami korbankan harta yang paling berharga. Dengar ini, harta yang paling berharga adalah jiwa raga kami. Coba. Ya. Kami tidak ingin diagungkan. Kami tidak ingin diagungkan. Cukup lanjutkan perjuangan kami ini. Isi kemerdekaan. Ya, kami sudah merebut, tapi mengisinya. Ditambah lagi sama Bung Karno. Perjuangan kami merebut kemerdekaan lebih mudah melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian ke depan adalah apa? Melawan rakyat sendiri. Ki Hajar Dewantoro pernah memberikan kode. Kalau anak-anak Indonesia tidak diberikan paham nasionalisme sejak dini, suatu saat dia akan menjadi lawan kita. Nah, inilah kejadian. Saat ini lihat. Nah, ya, ini saya komentari karena tidak saya masukkan di sini semua. Ya. Kemudian ada visi, tapi mampu nggak dia mewujudkan visi nasional itu menjadi tindakan nyata? Visi tanpa action itu mimpi. Mimpi, just a dream. Tapi kalau dengan tindakan nyata, itu bisa merubah semuanya. Ya, kita lihat nanti Pak Prabowo ini. Mampu dia nggak mewujudkan visi itu ya menjadi tindakan nyata, visinya nasional ya.
bring vision into action. You can control the world. Ya, kita bisa. Coba kalau negara kita bisa betul-betul merdeka, bersatu, berdaulat, ya, adil dan makmur. Siapa yang bisa mengontrol kita? Siapa? Kita mau lihatlah. Nggak ada. Jadi seorang negarawan yang visioner harus mampu mewujudkan visi nasional. Ya, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur melalui tindakan nyata, walaupun menghadapi apa? Ancaman, gangguan, hambatan, tantangan atau tuntutan sebagai tembok penghalang yang membatasi. Itulah bedanya visi dengan sudut pandang. Visi itu beyond. Tembok itu pun harus dilompati semua. Mau ada rintangan kek, mau ada ancaman kek, harus mampu. Tapi kalau sudut pandang terbentuk ada yang membatasi, sudah selesai. Karena kemampuannya cuma sampai sejauh mata memandang. Makanya visi itu lahir dari hati dan pikiran. Yakin. Bayangkan aja dulu para founding fathers merumuskan ini. Saya juga jadi bingung. Bahkan saya bahas ini semua. Kok bersatu dulu ya? Bukan berdaulat dulu. Kok adil dulu ya? Bukan makmur dulu. Contohnya makmur dulu baru adil. Berdaulat dulu baru satu. Nah, tapi memang hebat. Saya akuilah. Justru sekarang kita ini lebih bodoh daripada generasi sebelum generasi pejuang kemerdekaan. Jadi itu, walaupun menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Tapi ini ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan itu bukan hanya dari luar negeri, dari dalam. Yang paling berbahaya adalah dari dalam negeri. Sriwijaya tumbang dari dalam, Mojopahit tumbang dari dalam. Walaupun bibitnya datang dari luar. Tolonglah, ini kita belajar sejarah ya. Saya kira udah sampai sini udah mulai apa ini? Mulai panas. Nah, seorang negarawan harus memiliki keyakinan, core belief, bahwa implementasi Pancasila dan amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ya, yang berkualitas, implementasinya yang berkualitas. Quality of implementation. Orang punya IQ tinggi, punya SQ tinggi, punya EQ tinggi, apalagi QQ. Tapi yang diperlukan apa? QI, quality of implementation. Jadi semua itu biarpun punya IQ, kalau tidak bisa mengimplementasikan percuma. Ya, jadi jangan pamer sudah 2 kali jadi gubernur, sudah pernah jadi menteri, bisa mengimplementasikan yang berkualitas. Belum tentu. Buktinya gugur kalah, ya kan? Tapi dia mengimplementasikan Pancasila itu, dia yakin. Saya punya keyakinan, kalau saya implementasikan Pancasila, dan semua amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar itu, kalau berkualitas implementasinya, mampu saya mewujudkan negara Indonesia yang bersatu tadi itu, yang merdeka itu, yang berdaulat itu, dan adil dan makmur. Tolong ya, di dalamnya amanat itu ada tujuan nasional, ada tugas nasional, ada strategi nasional, ada wawasan nasional, ada ketahanan nasional dan kepentingan nasional. Jadi kalau nggak ada keyakinan, tidak mungkin jadi. Lihat. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.